Tapi jadi lucu juga ya kalau dipikir, mereka itu tahu tokoh otoritasnya yang mana. Jadi ketika nggak ada mama, mereka dengerinnya si Koko. Biarpun bingung-bingung, mereka mencoba mengikuti, gitu kan. Mereka Nah, baru bingung ketika mama datang lagi dengan aturan yang kemarin. Jadi yang mana nih yang gue mesti ikutin gitu. Persis kejadiannya kalau misalnya pimpinannya lagi pergi, terus pimpinannya ganti, terus pimpinan yang lama datang. Persis kayak gitu. mungkin dipikir, ini kok mau ikut siapa ini, mau ikut Iya, siapa? heeh heeh, lucu tapi jadinya, apa namanya, mereka juga belajar bagaimana bersikap fleksibel, ya kan, nggak ngeyel-ngeyel, otoritasnya bilang gini, ya ya udah deh gue gimana sih, udah gitu, konyolnya yang ganti aturan tuh nggak ngajarin, cuman merentah-merentah sama marah-marah, kan jadinya dia bingung. Banyak kekacauan di rumah, ya sudah kuduga. Nah, ya namanya juga biasanya semua pada lepas tangan, tahu beres kan, maminya yang beresin kan segalanya, terus tiba-tiba nggak ada lama lagi. Tapi itu pelajaran yang bagus sekali buat semua yang terlibat. Anak yang nggak dikasih makan, baru denger gue. Si apa namanya kembar berarti masalahnya cuma di sarapannya aja, yang lain-lainnya baik-baik aja. Ada juga sih masalah mandi. Si kokonya males nyuci baju. Jadinya mereka nggak dikasih ganti baju, Bu. Astaga, minta amplop. Jadi kan makanya waktu saya pulang, ini kan saya bilang udah waktunya mandi, yuk mandi. Biasanya kan gitu. Biasa kalau dibilang yuk mandi, dia kan udah ambil baju, ambil apa. Ini jadi bingung dia. Liatin saya, liatin kokonya. Karena rupanya waktu saya di rumah, kokonya bilang, nggak usah ganti-ganti baju katanya. Langsung ambil dok. Astaga. Biar nggak banyak cucian. Ya ampun. Saya bilang mana bisa gitu, kebiasaan pokoknya setiap mandi itu kan ganti baju. Dia bilang, ya mana bisa, pagi ganti, sore ganti, banyak tahu cuciannya katanya. Aduh, pokoknya semua diubah sama si Koko. Mereka jadi bingung-bingung. Maunya Iya. Koko. Terus si Kokonya tahu nggak, gara-gara itu bingung-bingung terus kemudian jadi nggak karu-karuan, Kokonya tahu nggak, dapat itu nggak? Atau dia, "Ah, cuek aja, ikutin cara saya." Yang mana yang terjadi? Cuek aja. Pokoknya ikuti saya, harus harus sesuai dia. Gitu. Dia nggak peduli itu adiknya mau jadi bingung atau apa. Pokoknya ya kalau adiknya bingung, dia langsung dorong aja. Ayo, ayo, marah-marah. Ya gimana, apa, yang dipasrahin masih remaja, susah. Orang bapaknya juga bikin aturan sendiri. Papanya juga nggak peduli. Papanya sama Iya. sekali nggak peduli. Soal mandi itu dia juga nggak campur tangan, nggak mau tanya, nggak mau apa. Saya tanya malam itu papa kalau udah pulang kerja, nggak ada, langsung masuk kamar sendiri juga, lihat HP aja katanya. Ah, terus sekarang gimana? Sesudah mamahnya datang, udah balik lagi? Ini ya pelan-pelan saya ubah lagi, soalnya kan masih kayak masih mereka kadang masih bingung juga. Sampai hari ini kan nggak keluar ya gara-gara si Koko sakit emas semalam lah pulang dari wihara itu kan saya suruh mandi, dia juga bingung-bingung langsung langsung ke kamar mandi aja. Saya bilang loh bajunya mana? Bajunya mana? Masa dia ambil lagi lari keluar tempat baju basah diambil. Saya bilang ini kok kayaknya jadi hang semua ya bingung-bingung gitu. Iya, karena ya itu diubah. Bukannya bukannya ngikutin anak-anak, tapi anak-anak yang disuruh ngikutin, ya bingunglah mereka. Kayak di-restart komputernya, ganti program. Mandinya juga si kokonya yang atur. Biasanya kan mereka sabunnya gimana gimana. Astaga. Juga mau sesuai si Koko. Jadinya mereka mandi pun jadi bingung. Katanya marah-marah si Koko. Ini kenapa sih mereka nggak bisa siram? Udah saya bilang siram nggak bisa gini-gini. Saya bilang kamu ubah kebiasaan mereka kan. Ya iyalah katanya. Makanya kok diubah.
Aduh. Padahal kan kita pesennya cuman awasin aja ya, tapi kok dia, remaja lah mau gimana, dikasih tahu juga. Makanya aduh, kayak bingung-bingung juga semua mereka. Iya, mereka beneran bingung dan mereka juga juga apa namanya, agak takut karena kalau nggak nurut sama Koko kan diomelin, didorong-dorong gitu kan. Jadi ini gimana nih gitu. Ya ampun. Udah saya kasih instruksi dia malah liatin saya, liatin Koko lagi, liatin saya, liatin Koko, bingung. Mau dengerin siapa mungkin pikirnya kan. Heeh. Berarti mesti mulai dari nol lagi ya, restart lagi nih komputernya. Aduh, ini jadi cari kerjaan lagi nih. Heeh. Ya begitulah, memang begitu segala sesuatunya. Ampun ampun. Seru deh. Seminggu lebih ya? Pas Seminggu? seminggu, Ya nggak makan, nggak apa. Berarti mungkin besok-besok misalnya pergi lagi gitu, mungkin mesti nyediain makanan kali yang memang tinggal ambil dari kulkas, manasin yang gitu, buat sarapan. Nggak bisa ya? Itu padahal saya udah pesan loh, kalau memang papanya nggak bisa urusin sarapan, mending dari pagi langsung ke tempat mama saya aja, mereka yang urus Iya kan. iya, heeh, itu enggak? Dia males, maunya di rumah main game dulu rupanya. Makanya jadi kacau. Saya bilang, kenapa kok siang baru ke sana? Kan udah saya pesan pagi, udah saya tulis jadwal ditempel di dinding. Pokoknya pagi kalau udah cuci, udah jemur, kalau nggak ada sarapan langsung ke sana, udah mandi langsung ke sana. Rupanya semua juga nggak dipedulikan, maunya peraturan dia sendiri. Jadi Pantesan nanti komandannya bikin bikin KUHP sendiri. diubah semua. Dia bilang nanti kalau terlalu cepat ke sana susah dijaga. Mereka nggak bisa tinggal di kamar. Kalau di rumah sendiri kan mereka betah di kamar. Kalau di sana mereka maunya jalan keluar kamar, ke dapur, kemana. Jadi mereka, dia bilang, males jaganya, susah katanya. Ya tapi kasih makan kali. Si kukonya dia juga memang orang yang sering nggak makan, jadinya dia nggak Iya, peduli. Sama makanya kayak sakit lambung. Tapi emang ya, umur segitu sih ya, kita ngomong A, dia non A aja. Kita suruh ke kiri, dia pasti ke kanan. Udah disiapin aturan, dia bangkang. Ya umur segitu sih ya. iya, kalau saya ngomong A, dia pasti ngomong B. Iya kan? Ya Nggak bisa remaja ya begitu. Mau gimana? Aduh, udah bersyukur aja deh nggak ada yang celaka, ditinggal seminggu. Ya kan? Ya ampun, nggak ada yang makan. berantakan lah Kasihan. semua. Mejanya itu pun apa itu buku-buku yang di meja semua bisa ke lantai. Nggak tahu jatuh semua ke lantai. Nggak tahu kerjaan siapa. Kalau ditanya bukan saya semua bilang bukan saya. Jangan kayak bukunya bisa jatuh semua ke lantai ya. Sabun mandi Ah, satu si bungkus dalam 1 minggu habis apa? si emak healing seminggu, balik-balik PR-nya lebih banyak lagi. Nggak jadilah, saya nggak jadi pergi healing deh saya. Pokoknya waktu healing nggak mau mikirin di rumah. Iya bener, harus. Ngapain pergi kalau mikirinnya di rumah. Tapi biarinlah, ini pendewasaan semua. Kita lihat aja nanti misalnya kejadian lagi si kokonya gimana gitu. Tapi untungnya kan si papahnya biarpun gimana anaknya sakit juga rempong juga, dia panik juga, nggak masa bodoh juga kan. Ya siapa suruh. Berarti sekarang PR-nya balikin mandi lagi dong. Beresin cucian lagi dong. Itu masih bingung-bingung semua, itu yang harus diubah lagi semua. Iya, dibalikin ke sebelumnya. Tapi biasanya kalau memang udah terbentuk, terus kacau, balik lagi biasanya nggak susah-susah amat. Karena kan udah pernah tuh ajak. Nah, kalau bisa pas ngajarin nggak ada kokonya, jadi dia nggak bingung nyari komandan. Itu kan karena dia udah lihat saya, lalu lihat lagi si Koko. Lihat saya, lihat lagi si Koko. Makanya si kokonya suruh sana, ikutin mama aja gitu. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.